So, hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di Bana Channel, dan kali ini kita akan melakukan komparasi dari Xbox Series S dengan PS5. Tapi mungkin ini merupakan suatu komparasi atau perbandingan yang kurang head to head, kurang apple to apple ya. Sebab apa? Sebab harusnya PS5 itu dikomparasikan dengan Xbox Series X ya, yang berada di atas dari Xbox Series S. Xbox Series S sendiri merupakan salah satu konsol dari Microsoft, sedangkan PS5 merupakan salah satu konsol dari PlayStation ya, PlayStation. Nah, di sini PS5 sendiri dihadirkan dengan versi disc edition ataupun yang menggunakan kaset, serta yang bisa menggunakan kaset ya, serta yang hanya digital edition. Jadi kita hanya bisa menggunakan digital saja ya, hanya bisa download seperti di PC mungkin ya. Kalau di PC juga sebenarnya bisa pakai kaset juga sih. Nah, kalau di Xbox Series S dia digital ya, nggak ada slot untuk yang namanya CD-CD-an, DVD-DVD-an itu nggak ada. Jadi dia digital. Nah, kenapa sih kita mengkomparkan dua item ini? Sebab gini ya, untuk yang budgetnya mungkin nggak pengen ngeluarin banyak, biasanya orang itu nyari yang harga murah, terendah di range-nya, tapi speknya lumayan gahar, mendekati PS5 mungkin ya. Dan Xbox Series S adalah jawabannya ya. Xbox Series S sendiri sudah pakai SSD ya, kemudian pengakuannya sih bisa sampai 4K tapi 60 fps. Untuk yang 2K-nya itu dia bisa 120 fps ya, bisa lebih smooth. Sedangkan ini udah pasti lebih gahar ya. Untuk PS5 sendiri untuk saat ini menjadi konsol dengan harga tertinggi ya. Jadi variannya itu tertinggi ya harganya. Terlebih untuk yang distribusi atau garansi resmi Indonesia. Untuk dulu saya sempat tanya ke satu penjual konsol di Bandung yang resmi ya. Untuk Xbox Series X sendiri dijual di harga 8,5an lah. Tapi garansinya nggak resmi, hanya garansi toko sekitar 3 bulan. Dan PS5 kala itu yang digital editionnya itu 9 jutaan ya, 9,6. Kemudian yang disc editionnya itu dia sampai 11 jutaan ya. Ingat sebenarnya harga aslinya itu bisa lebih murah, bahkan kalau tanpa bundling dia bisa 9 juta untuk digital edition, dan untuk disc edition dia bisa sampai 10 juta ya. Hanya saja untuk beberapa permainan toko dia harus bundling ya. Bundling itu apa? Kita harus beli lagi item lain, misal headphone, stick dan lain sebagainya ya. Makanya mahal nih. Karena ini merupakan salah satu konsol dengan varian tertinggi, mungkin saat ini kita bisa compare-nya itu mungkin dengan PC gaming ya, PC gaming, kemudian dengan Xbox Series X ya, yang mana secara head to head mungkin dikatakan sama. Xbox Series S sendiri sebenarnya lebih cocok jika di-compare dengan PS4 atau PS4 Pro ya. Sayang sekali di sini konsol PS4-nya sudah dijual, jadi nggak ada. Cuman kita balik lagi ke konteksnya. Andai kata kita punya budget yang pas-pasan tapi ingin sensasi game yang ya mungkin bisa menghadapi ya sekiranya PS4 Pro atau PS5 ya, kita bisa pakai ini dengan harga yang hanya sekarang itu 4 jutaan ya. Beberapa waktu kemarin sempat ada di angka 3,7 jutaan ya, tapi sekarang harganya naik tergoreng ya. Dan ini pun untuk harga 4 jutaan nggak pas, 4 juta 125.000, dan untuk beberapa toko dia sempat di harga 4,3 juta, bahkan 4,8 juta untuk beberapa bundlingnya ya. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari Xbox Series S? Salah satunya adalah performanya yang gak kaleng-kaleng lah. Dengan harga yang cukup murah, dia bisa lah menandingi beberapa game yang bisa dimainkan di PC gaming ataupun PS5 ya, meskipun dengan performa ataupun grafik yang tidak sebagus PS5. PS5 sendiri ini dia untuk SSD-nya sendiri ataupun penyimpanannya itu 1 tera, tapi nggak pas 1 tera ya. 800 berapa lah, hampir 900 giga, 900 gigaan, kurang dikit. Sedangkan ini dia 512 ya, dia seperti hard disk PC cuy. Dia main di angka yang pas gitu, 512, dan itu pun dia nggak akan 512 sih, biasanya akan terpotong dengan sistem dan sebagainya ya, nanti ketika adanya. Dan ini all digital ya untuk Xbox, jadi benar nggak ada kaset ataupun CD. Untuk bagian lainnya mungkin untuk spek ya, compare speknya nggak akan saya sebutkan di sini, tapi lebih ke spesifikasi di artikel ya. Nanti kita akan bahas di artikel juga, jadi nggak ada di video nih. Dan kenapa sih bang nggak langsung aja compare game? Ini karena Xbox-nya baru, jadi nggak ada gamenya ya. Kita nggak sekalian beli dengan GPU-nya. Game Pass Ultimate kita nggak pakai itu, jadi ini benar-benar kosong, nggak ada gamenya. Sedangkan ini ada gamenya,
Cuman nggak bisa compare juga ya, nggak bisa compare secara langsung, karena kita biasanya kalau compare itu ya itu harusnya gamenya yang sama ya, bisa pipa dengan pipa lagi ya, jadi agak susah juga ya. Jadi intinya untuk konsumsi daya jelas PS5 lebih boros cuy. Full load ataupun saat kita main game berat, dia bisa sampai 350 watt untuk yang disc edition, dan yang digital edition sekitar 340 watt untuk full load ya. Jadi kenapa sih wattnya beda-beda, itu tergantung dari kemampuan PS5-nya ya saat merendering atau memproses suatu game. Misal kita pakai game yang grafis atau performanya itu nggak baik-baik amat lah, maksudnya itu nggak butuh kinerja ekstra gitu ya, itu mungkin bisa sampai 100 atau 200 watt. Cuman ketika kita main game yang super berat ya, udah termasuk game triple A gitu, dia loadnya itu benar-benar tinggi ya, jadi ini boros cuy. Dan untuk ini, ketika saya cek di situsnya Xbox, Microsoft Xbox ya, saya cek di situsnya resminya supportxbox.com, dia watt gameplay aktifnya itu hanya 74 watt ya, tapi kayaknya bisa lebih sih ya. Jadi benar-benar hemat nih cuy. Ini mirip seperti saya bermain game komputer tapi di komputer yang low profile gitu. Ini nggak tahu real, nggak tahu enggak ya. Nggak tahu real, nggak tahu enggak. Realnya nggak tahu di angka berapa. Cuman dari klaim Xbox itu gameplay aktifnya hanya di 74 watt, tapi mungkin belum full load ya. Mungkin ada 100 wattan ya. Yang jelas Xbox Series S dia lebih hemat karena secara konsumsi daya dia nggak sebesar PS5, performanya juga nggak sebesar PS5 ya. Lalu apalagi yang bisa jadi pertimbangan ketika kita ingin beli Xbox Series S ataupun PS5 ya, selain dari tadi harga, kemudian konsumsi daya, kemudian dari kemampuan dia merendering atau memproses suatu game, kemudian selanjutnya adalah dari dimensi. Untuk Xbox Series S kelihatan di sini mungkin dia sangat kecil ya. Saya pun kaget ketika dapat paketnya. Ini kecil cuy, kecil sekali ini. Saya seperti nonton apa ya, nonton lagi. Seperti dapat paket apa gitu. Kardusnya memang agak besar, tapi itemnya kecil cuy. Ini dengan UPS ataupun stabilizer, lebih besar stabilizer ataupun UPS ya. Jadi dia kecil ya. Yang kecil seperti ini cocok untuk kalian yang misal nggak ingin yang banyak-banyak gitu. Kan ada tuh PC juga, yang PC atau komputer yang casing itu kecil, yang besar ya. Jika kalian ingin sesuatu yang minimalis, bisa pakai yang ini nih. Atau jika kalian senang sekali OTW ya, mabar dengan teman-teman, bisa ingin ke rumah teman, kalau bawa PS5 repot juga cuy. Bisa pakai ini cuy, bawanya bawa ini kayak bawa laptop lah. Lumayan kecil cuy, bisa dikantongin. Ini juga bisa dikantongin sih, cuman ya agak ringkih juga sih, lumayan gede soalnya. Kemudian ini ada detail-detail yang kalau kebentur ini bisa langsung pecah. Ini kayak body ini kan dia plastik dan hanya satu lapis ya. Sedangkan ini dia lebih, katakanlah lebih solid dan compact ya, nggak ada, kurang berseni lah kalau dibandingkan dengan ini ya. Dia lebih berseni gitu, dengan desain-desain yang lebih artistik. Sedangkan ini dia cenderung apa ya, retro atau klasik ya, kotak saja kayak Tendo gitu. Jadi keunggulannya dia bisa dibawa-bawa cuy. Ini ringan juga, nggak begitu berat. Kalau PS5 dia gila, lebih berat cuy. Kalau ini ringan cuy. Secara dimensi serta desain mungkin udah dibahas barusan, dimana untuk yang cari yang kecil ya bisa pakai Xbox Series S, kalau yang besar ya PS5 cuy. Kalau ini mungkin butuh ruang yang lebih banyak di meja ya, ataupun di rak TV. Ini bentuknya mirip seperti PC low profile yang yang nggak paling kecil juga sih, yang ya adalah yang SFF gitu dari Lenovo ataupun Dell, dia ada seukuran kurang lebih seperti ini. Kalau ini dia semirip dengan mini PC cuy. Kalau ini seperti PC low profile, kalau ini seperti mini PC ya, kecil sekali. Nah selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan juga adalah mengenai ini cuy, gamepad ataupun sticknya. Buat kalian alumni PS1, PS2 ya pasti udahlah ke Xbox itu mungkin agak sedikit aneh ya. Kalau biasa analognya gini, ini pun secara desain dia pun ada di sini ya. Analognya secara desain dia lebih besar, lebih begini. Jadi kalau kalian pegang ini malah jadi aneh cuy. Malah agak nggak enak, beda dengan ini cuy. Kalau ini dia pegang ini malah lebih enak. Kalau ini memang didesain analognya di sini, tapi kalian enak gitu. Tapi tetap aja cuy, buat kalian yang sudah dari PS1, PS2, PS3, PS4, kemudian pindah ke Xbox, kemudian kalian pegang-pegang ini, rasanya gimana gitu. Meskipun ini udah didesain seperti ini gitu.
Ini udah enak, cuman buat kalian yang biasanya main pakai stick PS PlayStation tuh agak sedikit aneh gitu. Untuk bagian ininya juga dia agak sedikit apa ya, ambigu lah untuk menurut saya yang biasa pakai stick PS2. Dan yang lainnya ini nggak bisa dicas katanya cuy. Untuk baterainya, dia baterainya bisa dilepas pasang ya. Untuk yang Xbox dia baterainya mungkin seperti mouse wireless atau lain sebagainya, tapi nggak bisa dicas katanya cuy, kita belum coba. Sedangkan ini udah baterai tanam untuk PS5, dan untuk alumni PS1 PS2 udah kalian bakal lebih nyaman pakai ini ya. Oh iya, yang terakhir itu mengenai ketersediaan game ya. Di sini kita nggak akan bahas mengenai game eksklusif ataupun game yang bisa dimainkan dari keduanya, tapi lebih ke sistem pembelian gamenya ya. Untuk PS5, biasanya untuk PS5 itu dia harus beli ya, atau minimal jika ingin dicurangi agak curang dikit ya pakai share akun ya. Walaupun share akun ini bisa dikatakan abu-abu ya, curang enggak ya, karena kita juga beli gitu. Cuman kan kalau kebijakan privacy mungkin bisanya hanya satu ya. Bahkan kemarin-kemarin saat ada update keamanan dari PS5, banyak tuh pengguna share akun yang kena blok. Dan untuk PS5 biasanya dia itu kan beli game langsung ya. Jadi paling kalau mau bajakan dia harus di-hand-kan ya. Tapi itu pun beresiko cuy. Kalau yang orian, kalau originalan ya dia beli ori ataupun beli share akun. Untuk Xbox bagaimana? Xbox itu dia pakainya itu semacam Game Pass, itu dia semacam sewa lah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kalian sewa suatu game ya, kalian mainkan selama periode tersebut. Nah, ini menarik. Microsoft itu dia menjual konsol dengan harga yang relatif lebih murah ketimbang PlayStation ya. Di luar dari misalkan ada garansi resmi yang membuat range harganya benar-benar jauh gitu. Microsoft sepertinya memberikan strategi apa ya yang cukup unik ya cuy. Jadi kalian itu kalau ke PS5 ingin beli game ori kan mahal cuy, 300.000, 400.000, 600.000, 700.000 dan lain sebagainya ya, mahal kan. Syukur-syukur misal pakai yang share akun ya. Kalau ini Xbox dia itu lebih murah cuy. Kalau game PS-nya itu ya bisa puluhan ribu lah, beberapa game puluhan ribu dengan kurun waktu misal 1 bulan. Yang namanya game kan untuk PS5 sendiri ya, untuk PlayStation sendiri dari zaman PS4 kalau misalkan beli game ori kan, yang namanya game kan ada tamatnya, ada bosennya, kemudian dijual lagi. Ketika harganya dijual kan jadi turun nih, kadang agak rugi juga ya, kadang gitu. Terlebih kalau misalkan kita beli game mahal ternyata nggak worth it nih, kok gameplaynya gini gitu, kok ceritanya gini, kok mudah banget tamat gitu, harganya mahal mudah banget tamat, kan ada game seperti itu kan. Kalau di Xbox karena sistemnya sewa gitu, harganya itu kan lebih murah, kemudian ketika katakanlah sudah tamat ya udah gitu, nanti juga bakal nggak bisa dimainkan lagi gitu. Sedangkan jika misalkan ingin kita udah main nih, belum tamat tapi udah mau habis gitu ya, kita tinggal perpanjang lah, ibaratnya seperti kita beli kuota gitu, kita perpanjang. Dan itu secara hitung-hitungan mungkin bisa lebih hemat, tapi secara ininya kita lebih bergantung gitu ya. Kalau kita hitungannya ori dengan ori gitu, nggak share akun ya, ini lebih hemat cuy. Tapi ketergantungannya gitu, dia benar-benar tergantung. Maksudnya gini, kalau kita belum tamat kan otomatis harus perpanjang gitu. Kita jadi kalau misalkan punya waktu 30 hari nih, kita mau nggak mau maksimal 30 hari game tersebut harus tamat ya. Tapi kalau misalkan footballan ya seperti PES, FIFA, itu kan MotoGP ya, itu kan nggak pakai sistem tamat ya. Biasanya pakai sistem life apa ya, seperti lifestyle seperti itu ya, kebutuhan kehidupan ya, gaya hidup seperti itu. Kita main game terus-terusan gitu, terus-terusan secara manajerial, terus-terusan, dan otomatis dia harus diperpanjang tiap bulan. Jatuhnya malah kalau kita tergantung banget gitu dengan suatu game yang real life seperti itu, MotoGP, PES, FIFA dan sebagainya, itu jatuhnya bisa lebih mahal cuy. Tapi rata-rata kalau MotoGP, PES, FIFA itu kan tiap tahun ganti, jadi mungkin lebih hemat juga ya. Tapi nggak tau lah. Dan itu dia perbandingan yang sudah kita berikan. Semoga video ini bermanfaat dan see you next time.